Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Bintang Alamsyah dengan NIM L200200269. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penguasaan ilmu. Di dalamnya terdapat isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan kewajiban Muslim menggali ilmu pengetahuan. Tiga pandangan kaum muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, pandangan pertama mengatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh bentuk ilmu pengetahuan termasuk disiplin-disiplinnya. Pandangan ini karena menempatkan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran dalam lapangan keilmuan untuk meyakinkan orang-orang non-muslim akan keagungan dan keunikan Al-Quran, dan untuk menjadikan kaum muslimin bangga memiliki kitab suci Al-Quran. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu semata-mata sebagai kitab petunjuk dan di dalamnya tidak ada tempat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan kedua ini sebagai bentuk reaksi dari pandangan pertama, dipelopori misalnya oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang dikutip oleh Al-Dhahabi dalam Al-Tafsir wa Al-Mufassirun, bahwa orang-orang saleh pendahulu kita itu lebih memahami Al-Quran daripada kita dan mereka tidak berbicara tentang bentuk ilmu tersebut. Argumentasi yang mendukung pandangan kedua bisa disimpulkan dalam 4 hal, yaitu 1. Tidaklah benar menafsirkan kata-kata Al-Quran dengan cara yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab pada masa Nabi. 2. Orang-orang Al-Quran tidak diwahyukan untuk mengajari kita sains dan teknologi, tapi merupakan kitab petunjuk. Masalah iptek di luar tujuan diwahyukan Al-Quran. Yang ketiga, sains belum mencapai tingkat kemajuan yang sempurna, maka tidak benar menafsirkan Al-Quran menurut teori-teori yang dapat berubah. Sudah menjadi kehendak Allah, manusia dapat menemukan rahasia-rahasia alam dengan menggunakan indera dan daya intelektualnya. Yang ketiga, pandangan ketiga yang mengatakan Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum segala aspek kehidupan termasuk iptek, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi yang dijelaskan dalam pengantar buku Ismail Pasha berjudul Islam and Modern Medicine. Dikatakan, bukanlah maksud saya untuk mengatakan bahwa kitab suci ini mencakup secara rinci atau ringkas seluruh sains dalam gaya buku-buku teks, tapi saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum. Selanjutnya, isyarat Al-Quran terhadap pentingnya penguasaan iptek. Terdapat 7 iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran. 1. Penggalian lubang di tanah, menguburkan mayat dan menimbunnya, seperti yang dipelajari Kholbi dari perbuatan gagah setelah ia membunuh saudara kandungnya si Habil. Quran Surah Al-Maidah ayat 30-31. Kedua, pembuatan dan melayarkan kapal yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada masa menjelang air bah datang sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Quran Surah Hud ayat 36-44. Yang ketiga, menyucikan, meninggalkan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Ismail. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124-132. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf. Quran Surah Yusuf ayat 55-56. Yang kelima, pelunakan besi dan pembuatan baju besi serta pengendalian dan pemanfaatan bukit-bukit dan burung-burung oleh Nabi Daud. Quran Surah Al-Anbiya ayat 80. 6. Komunikasi dengan burung, semut, dan jin, pemanfaatan tenaga angin untuk transportasi, pemanfaatan tenaga burung untuk komunikasi, mata-mata untuk
tentara, tenaga jin untuk tentara, dan lain-lain oleh Nabi Sulaiman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 81, Al-An'am ayat 15-28, Saba ayat 13-13, dan Syad ayat 34-40. Yang ketujuh, penyembuhan orang buta, berpenyakit lepra, dan telepati oleh Nabi Isa alaihissalam. Quran Surah Ali Imran ayat 49-50. Selanjutnya, dua sikap terhadap iptek. Yang pertama, melihat berbagai perkembangan iptek dan kecenderungannya secara utopistik, oportunistik, berlebihan, dan beranggapan mestinya begitulah kehidupan modern. Mereka menganggap iptek sebagai variabel perubahan yang bersifat mutlak dan dominan. Melihat berbagai perkembangan iptek dan kecenderungannya secara distopistik, pesimis, dan cemas berlebihan, mereka melihat perkembangan iptek sebagai sumber bencana bagi masa depan manusia, dan penuh dengan kekhawatiran iptek akan mencerabut kebudayaan manusia dari akarnya, mencerabut nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Kewajiban Muslim menggali ilmu pengetahuan. Islam sebagai agama yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mahfulah. Kedua sumber ini berperan dalam penciptaan dan pengembangan sains. Pertama, prinsip-prinsip seluruh sains terdapat dalam Al-Quran. Kedua, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mahfulah menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sains dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut sains. Pencarian sains dalam segi apapun berujung pada penegasan tauhid dan keesaan Tuhan. Fungsi sains. Yang pertama, sebagai bekal Allah kepada Adam. Dengan sains, manusia memahami alam sekitarnya dan membangun bumi serta memenuhi tugas sebagai khalifah. Dua, dengan sains manusia memahami dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup, sehingga menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.